Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ustaz menyampaikan, Bapak Ibu, tidak ada di surga itu nenek-nenek. Langsung nenek itu mendengar ceramah itu nangis dia. Kan memang betul kan? Karena walaupun nanti dia nenek-nenek meninggal dunia di dunia ini, nanti begitu dia masuk surga dia akan mudah kembali. Bahkan nanti ada seorang suami yang nggak tanda dengan istrinya karena istrinya, mohon maaf, yang hitam itu, yang pendek itu telah dirubah oleh Allah begitu cantik menjadi hurun in, ratunya bidadari. Jadi Pak, istri yang soleha di dunia ini, ibu-ibu, istri yang soleha di dunia ini, walaupun jelek, hitam, pendek, nanti kalau dia masuk surga akan dirubah wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bojone pun enggak tanda, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها عنها حولا. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua PKM Masjid Al-Hidayah beserta dengan pengurus. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jemaah salat tarawih wa ta'lim rahimakumullah. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Jadi betullah kata Nabi dalam salah satu hadis, sumu tasihu. Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Badan sehat, duit banyak, utang nggak ada, anak semua soleh, hidup ini rasanya indah sekali ya Pak. Itulah cita-cita kita sebenarnya. Maka sungguh beruntunglah yang hadir pada malam hari ini. Di malam yang ke-10 kita masih istiqomah untuk tetap hadir melaksanakan salat tarawih secara berjamaah di Masjid Al-Hidayah ini. Karena pada malam hari ini fadilah ataupun keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang mengerjakan salat tarawih di malam yang ke-10, Allah telah berjanji bahwasannya yang melaksanakan tarawih di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan
kita yang hadir pada malam hari ini, di malam yang ke-10, kita mendapatkan fadilah seperti apa yang saya sebutkan tadi. Amin. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan kita sudah banyak berbuat maksiat. Kita berbuat dosa, kita berbuat kesalahan, kita berbuat pelanggaran. Sungguh baiknya Allah kepada kita. Sungguh sayangnya Allah kepada kita. Dari 11 bulan kita berbuat maksiat dan pelanggaran ataupun dosa, Allah hapuskan dengan amal yang 1 bulan. Maka sungguh merugi orang-orang Islam yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak Ibu, 10 yang awal yang penuh dengan kasih sayang Allah sudah berlalu. Kita akan masuk kepada 10 yang kedua yang disebut dengan maghfirah. Penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak kita beristighfar. Wabil khusus di 10 yang kedua ini. Kenapa? Karena di 10 yang kedua ini, apabila kita benar-benar mau bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, walaupun dosa yang kita buat sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, itu. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya dalam kesempatan yang singkat ini, dalam tausiah ini, jangan kita pernah absen untuk melaksanakan sholat tarawih dari malam pertama sampai dengan nanti malam yang ke-30. Jangan pernah absen. Kenapa? Duduknya kita di masjid ini untuk mendengarkan pengajian, majelis taklim. Nanti begitu kita bangkit dari tempat duduk kita, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Tapi yang di rumah, yang nonton sinetron Ikatan Cinta, nggak dapat pengampunan. Ya Bu, yang nonton sinetron Indosiar, ku menangis, nggak dapat ampunan. Orang sibuk mengejar meraih ampunan Allah, dia malah menambah dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah membacakan salah satu firman Allah di awal mukhatimah, yaitu surah Al-Kahfi ayat 107. Surah ini sering dijadikan amalan orang-orang Islam untuk dibaca setiap hari Jumat. Bapak Ibu, amalan hari Jumat itu selain salawat kepada Rasul, salah satu amalan yang baik di hari Jumat yang disunahkan Nabi adalah kita membaca surah Al-Kahfi. Itu ayatnya panjang. Ada 110 ayat, boleh dibagi. Habis subuh sekian ayat, setelah duha sekian ayat, habis sholat Jumat sekian ayat, selesai. Jadikan amalan. Malam Jumat kita baca surah Yasin. Di Jumat pagi kita banyak berzikir. Salah satu zikir yang ringan ucapannya, tapi berat nanti timbangannya di akhirat. Kata Nabi, amalkanlah zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan ucapannya, tetapi nanti zikir itu kalau diistiqomahkan, apalagi ini di bulan suci Ramadan, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalkan Pak. Nanti pulang dari sini tarawih, Bu, sambil naik kereta atau jalan kaki atau naik sepeda, sepanjang dari masjid ini sampai dengan ke rumah, zikir kita
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nanti setelah kita meninggal dunia, kita baru tahu ternyata amal-amal yang menurut kita ringan di dunia ini ternyata begitu besar pahalanya nanti di akhirat. Orang baru sadar ternyata pahala daripada yang dia buat ini begitu besar, nanti dia rasakan pahala itu setelah dia meninggal dunia. Sekarang nggak nampak ini Pak, pahala majelis taklim ini, pahala sholat tarawih ini nggak nampak. Seandainya Allah menampakkan pahala-pahala amal kebaikan kita, maka sangat sempit sekali bumi ini untuk bisa menampung karena begitu banyaknya pahala-pahala yang kita peroleh. Di mana kesempatan kita untuk banyak nikatkan amal kecuali di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi ayat tadi dalam surah Al-Kahfi ayat 107? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha anha hiwala. 107 dengan 108 Al-Kahfi. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kita ini adalah orang-orang yang beriman. Apa buktinya kita orang beriman? Kita mau menjalankan perintah puasa di bulan Ramadan. Tanda kita beriman kepada Allah. Tengok yang dipanggil oleh Allah siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kita mau datang dari rumah malam hari ini melaksanakan sholat tarawih. Ini karena apa? Karena iman. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah di malam bulan suci Ramadan dengan dasar iman semata-mata mengharap ridhonya Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi karena iman kita nih Pak. Dan nanti kita masuk surga juga karena iman. Itulah doa yang kita baca. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa adkhilal jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, wafatkan kami dengan iman, kumpulkan kami setelah mati dengan iman, dan masukkan kami nanti ke dalam surga juga dengan iman. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, berbuat kebaikan, tarawih, puasa, berzikir, tadarus Quran, ngasih sedekah untuk orang berbuka puasa, masukkan infak di kota infak setiap malam tarawih. Amal soleh kita buat. Apa janji Allah? Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Balasan bagi mereka adalah surga Firdaus. Surga yang sangat dirindukan oleh umat Islam. Surga yang tertinggi, surganya para nabi dan rasul, dan surganya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kata Allah, kalau orang sudah masuk surga Firdaus, mereka kekal selama-lama di dalamnya, mereka gak mau pindah dari surga itu, saking nikmatnya. Bapak Ibu mau masuk surga Firdaus? Tadi syaratnya apa? 1, iman. 2, amal soleh. Amal soleh yang bagaimana? Nah, buka surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Amal-amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Firdaus. Jadi Bapak Ibu, nanti kita di surga itu umur kita sebaya. Kata Nabi sekitar 30 sampai dengan 35.
Ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, abang adik kita, mertua menantu kita, sebaya nanti kita umurnya. Tinggi kita penduduk surga itu kata Nabi, setinggi Nabi Adam alaihissalam sekitar 60 hasta. Maka nanti bangunan di surga itu menjulang tinggi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ustaz menyampaikan, Bapak Ibu, tidak ada di surga itu nenek-nenek. Langsung nenek itu mendengar ceramah itu nangis dia. Kan memang betul kan? Karena walaupun nanti dia nenek-nenek meninggal dunia di dunia ini, nanti begitu dia masuk surga dia akan muda kembali. Bahkan nanti ada seorang suami yang nggak tanda dengan istrinya karena istrinya, mohon maaf, yang hitam itu, yang pendek itu telah dirubah oleh Allah begitu cantik menjadi hurun in, ratunya bidadari. Jadi Pak, istri yang soleha di dunia ini, ibu-ibu, istri yang soleha di dunia ini, walaupun jelek, hitam, pendek, nanti kalau dia masuk surga akan dirubah wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bojone pun nggak tanda, Pak. Mas, kene mas, kene. Lo siapa kowe? Aku mas, painem bojomu. Ya Allah, nem. Kok cantik tenan kowe nem. Surga iki mas, surga. Odok jalan skip. Terus 6. Kita juga Pak, laki-laki ini Pak, mohon maaf ya Pak, yang pada waktu hidup di dunia ini jelek, mohon maaf, tonggos, hitam, pesek lagi, nanti dirubah wujud kita begitu tampan oleh Allah Subhanahu, yang badannya banyak pulau-pulau, Sumatera, Kalimantan, tahu kan maksudnya itu, Panu. Nanti nggak ada semua itu nanti di surga. Betul lah kata Nabi, di surga nanti kita bahagia selamanya, nggak akan susah lagi. Kita akan sehat selamanya, nggak akan sakit lagi. Kita akan kaya selamanya, nggak akan miskin lagi. Kita akan muda selamanya, nggak akan tua lagi. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau dunia ini menipu semua, bohong, permainan, orang sering nggak sadar. Orang terkadang baru tobat setelah dia terbentur kepada suatu permasalahan. Maka biasanya kalau orang udah pernah mati suri, mati kemudian dia hidup kembali, itu biasa jadi orang baik yang nggak tanggung-tanggung. Kenapa? Karena sebagian daripada alam gaib itu sudah dia lihat ketika dia mati suri tadi. Maka begitu dia hidup kembali, dia akan menjadi orang yang betul-betul baik dalam kehidupannya. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas 15 menit. Habis ini, udah ya? Hah? Saya khawatir nanti kelamaan ceramah kita ada yang mau makan kolak lagi di kulkas nanti, Pak. Pulang dari Setrau. Makanya jangan nyimpen-nyimpen makanan. Kalau mau taraweh ditaruh di kulkas, nanti mau dimakan pulang taraweh, rupanya anaknya pulang duluan. Dimakan kolak yang ada kolang kalingnya itu udah kepingin kali. Pasti nggak busuk itu. Padahal syarat untuk masuk surga Firdaus dalam surah Al-Mu'minun yang pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang beriman yang beruntung itu? Itulah mereka yang mengerjakan ibadah salat secara khusyuk, konsentrasi, terpusat hanya yang dipikirkan hanya Allah. Maka Bapak Ibu, syarat untuk salat khusyuk pertama, ketika kita takbiratul ihram, yang kita ingat adalah Allah. Jangan kolang ka Allah. Masih ada yang pulang ya? Aduh, habislah ini kalau makan. Ah, jangan. Itu berarti enggak
khusyuk. Maka kita habis sholat, kenapa disuruh istighfar? Karena sepanjang kita sholat kita nggak tahu apakah kita ini lalai kepada Allah atau betul-betul ingat kepada Allah. Maka mohon ampun siap salam. Astagfirullahaladzim. Ada yang ingat makanan, ada yang ingat mau buat apa yang mau dibuat besok ibu-ibu, ya Bu? Ya Bu, untuk sahur. Ini terawih pun ada yang mikir besok nyayur apa ini sahur besok ini. Semalam udah dencis, lele, ya kan? Apalagi, ya kan itu aja. Dencis kaleng Pak, dencis kaleng aja Pak tiap sahur Pak. Apa nggak mencret suaminya? Satu lagi Bu, tolonglah Bu, Bu. Kalau antar bukaan ke Masjid Al-Hidayah itu Bu, janganlah yang 4 sekawan ini aja kuenya Bu. 4 sekawan ini aja Pak, 4 sekawan ini. Risol, tausi, bakwan, pisang goreng. Ya Allah Pak, 4 semuanya berminyak. Apa enggak Bilalnya serak, imamnya serak, jemaahnya serak? Kenapa? Gorengan terus. Naik kolesterol. Iya kan banyak minyak, banyak kolesterol kan Pak? Minyak curah itu perasaan yang keempat. Kalau mau minyak yang bagus, Bimoli, Vilma, ya kan? Itu yang curahan yang pertama. Kalau yang minyak-minyak yang murah itu kan sudah curahan yang perasaan yang keempat yang kita makan. Apa nggak naik kolesterol? Ditambah masak asin kali istri kita, naik darah tinggi, ya kan? Stroke, stop. Nah, innalillah. Ya Bu, kasihlah Bu yang bergizi buat kami nih Bu, jemaah masjid Bu. Tolong kami Bu, tolong. Ya Bu, antar kolak pisang, antar bubur kacang hijau, antar lapis legi bika Ambon. Yang bergizi sedikit bergizi. Ini risolnya pun kecil kali. Yang 2003 itu. Ya Allah. Ya. Niat Pak, tiap hari aku antar bukaan ke masjid, dimakan sama orang yang berpuasa, aku mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tadi. Ada orang yang beramal tiap hari ngasih bukaan Pak, nggak terasa Pak, kita beli kue aja 15.000, 20.000 tiap hari, nggak sayang kita Pak. Itu dimakan sama orang yang berbuka, awak terus tiap hari mendapatkan pahala. Awak enggak, awak baru ngantar ke masjid kalau dapat giliran jaburan. Oh, enggak giliran kok nanti aja lah ngantarnya. Ini pelit, ini pelit. Orang pelit kuburannya enggak percaya, pelit lah sekarang kita, pelit kita, mati nanti sempit kuburan kita. Jangan pelit-pelit. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ngikuti cara sunnah berbuka Nabi, itu begitu sudah selesai sponsor pohon pinang itu, kan itu yang kita tunggu kan di TPRI kan, pohon pinang, gubernur, wakil gubernur, barulah beduk, ya kan? Padahal disuruh kita ngapain Pak? 20 menit sebelum berbuka disuruh banyak berdoa. Kenapa? Salah satu makbulnya doa itu adalah ketika menjelang berbuka puasa. Kita enggak seliweran ke sana kemari nyari bukaan, ya kan Pak? Doa 15 menit sebelum. Kayak mana berbukanya Rasulullah? Pertama Bapak Ibu, begitu kita terdengar azan maghrib, kita baca bismillah dulu, bukan minum dulu yang kita sentuh. Kalau ngikutin Nabi, Nabi itu biasanya setelah azan, Nabi mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, Nabi makan buah kurma dulu. Kenapa? Karena kita berpuasa itu perut kita kosong, kita kekurangan glukosa. Adalah kurma itu mengandung glukosa yang sangat bagus bagi tubuh. Maka betul Nabi kalau puasa sehat, kita enggak, malah sakit. Orang bukanya semua dimakan, apa enggak blendingan? Es dawet, es campur, sop buah, semua diembat. Begitu ruku jatuh ulang-alingnya. Kekenyangan. La haula wala quwata. Kita Pak ketika mau berbuka kepingin semua dibelikan Pak. Begitu minum makan sedikit yang kita makan, udah kenyang kita. Itu namanya nafsu. Jangan kayak gitu. Kalau mau ngembat semuanya nanti pulang terawih habis-habisan embat lah itu. Seandainya pun kesiangan ada stok udah tadi malam makan.
Ini mau tarawih udah makan duluan. Saya nggak pernah makan mau isya gini. Nanti pulang tarawih saya makan. Iya. Itu Pak ya. Bismillah dulu, ini terakhir ya sebelum saya sudahi. Ya, Bismillah dulu baru makan Sunnahnya ganjil. 1. Kalau 1 kurang kenyang 3. Nabi biasanya 3. Kalau 3 kurang kenyang 5. 5 kurang kenyang 7. 11 kelolotan gitu, banyak kali ya kan? 3 aja. Paling sedikit udah 1. Habis itu jangan minum teh manis, minum es. Nabi biasanya minum air putih untuk melancarkan saluran pencernaan. Jadi tubuh ini jangan langsung dibuat makanan berat, kaget. Kaget. Kaget langsung es apa enggak? Kaget ini perut. Bapak Ibu, oh gitu ya. Oh, berarti selamanya aku salah. Aku langsung umbat es maknyos gitu. Tapi nggak bagus. Es itu enak di sini. Sampai sini nggak bagus. Air hangat enak, nggak enak di sini, tapi di sini bagus. Itu bedanya. Itu urutannya Pak ya. Bismillah dulu, makan kurma, ganjil bilangannya, baru minum air putih, baru baca doa Nabi. Dibatalkan dulu baru baca doa. Doanya ada 2 versi. Jadi jangan salahkan kalau ada orang doanya lain. Yang populer kan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika, itu yang populer. Nabi juga pernah baca doa yang lain selain itu. Apa doanya? Zahaba zama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ada orang baca dua-duanya. Ada orang baca salah satunya. Jangan disalahkan. Oh gitu. Dibatalkan dulu baru baca doa. Baru sunnah memakan sesuatu yang manis-manis yang nggak disentuh oleh api. Apa sesuatu yang manis yang nggak disentuh api? Buah-buahan. Pisang, semangka. Baru makan sesuatu yang manis-manis yang disentuh oleh api. Apa itu? Kolak pisang, bubur kacang hijau, ya kan? Begitu. Baru sholat. Oh kayak gitu. Awang nggak pecel, gado-gado. Pantaslah bukan jadi sehat awak puasa, tambah sakit. Ternyata cara berbuka kita nggak mengikuti daripada sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Pak, setengah jam tausiahnya. Tadi kalau jam 9 pas 15 menit. Mohon maaf 25 menit. Nanti kita sambung apa syarat-syarat orang yang masuk surga Firdaus nanti pada episode yang kedua. Karena saya masih ada satu lagi. Nah ya, nanti kalau selesaikan sekarang semua lama kali. Ada yang grundel, saya jadi dosa. Lama kali pun Ustaz ini macam nggak tahu aja. Dah, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bidzaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.